sore ini akan ngobrol atau ngopi bareng pendengar dan juga penonton podcast tentang SMK adalah pusat keunggulan. Nah, unggulan itu apa saja nanti mungkin akan dibicarakan, dan acara ini akan diantar langsung oleh Pak Mus Mulyadi SPDMM. Beliau juga selaku Kepala Sekolah SMK Medika. Kemudian narasumbernya adalah Pak Dr. Sudirman yang sudah tidak asing lagi dengan Samarinda. Baik, saya salamkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mantap nih, ketemu tokoh-tokoh semua nih sore ini. Baik Pak Mus, mungkin silakan langsung dilanjut ngobrol-ngobrol kita, ngopi coy, ngobrol pintar cara orang Indonesia. Silakan Pak Mus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa, para pendengar Suara Medika yang ada di Kota Samarinda. Sore ini tema kita berkisar tentang kenapa Pak Dirjen itu menetapkan tahun 2021 itu bahwa SMK sebagian dianggap sebagai SMK PK. SMK PK itu adalah SMK Pusat Keunggulan. Dan kali ini kami menyapa dulu Pak Dirman, Bapak Dr. Sudirman. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Sehat ini Pak? Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Para pendengar Suara Medika yang kami hormati, tentang SMK Pusat Keunggulan. Ada 3 sasaran sebenarnya nih Pak Dirman. Kebetulan Pak Dirman dari Dewan Pendidikan, dia juga praktisi, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi. Dia tahu banyak tentang dunia SMA dan SMK. Ya. Tapi kali ini kita membahas hanya SMK dulu. Ya. Bahwa sasaran SMK Pusat Keunggulan itu adalah yang pertama, bagaimana alumninya nanti itu bisa jadi berwirausaha. Ya. Kemudian mereka bisa bekerja di industri. Dan yang ketiga adalah bagaimana mereka nantinya kuliah bagi yang mampu. Nah, kira-kira Pak Dirman, apa yang harus dipersiapkan ini untuk ketiga hal ini? Tapi untuk langkah awal, bagaimana kira-kira anak-anak alumni bisa berwirausaha kira-kira? Terima kasih. Makanya itu SMK unggulan. Kenapa unggul? Berarti unggul daripada yang lain. Saya biasa katakan SMK itu bagaimana alumninya, siswanya bisa mandiri berusaha, kan itu langsung banyak praktiknya. Makanya saya kayak kuyun bahwa SMK itu sekolah menciptakan kerja. Kalau SMA kan sekolah melanjutkan akademisinya. Nah, harus kuliah berarti ya? Ya, harus kuliah. Dan kemudian saya katakan ya kalau SMA memang bagaimana mengharapkan mengeluarkan lanjut terus, sehingga diharapkan menjadi tenaga pemikir. Tapi justru kadang lulusan mau dipikirkan. Kalau SMK bagaimana menciptakan mandiri, baik misalnya berusaha maupun menciptakan kerja. Nah, keunggulannya di mana? Keunggulannya di samping itu bisa juga lanjut kuliah. Oh, bisa bekerja, bisa juga kuliah? Nah, bisa kuliah. Nah, karena saya ini praktisi, saya juga memberi kuliah beberapa perguruan tinggi. Itu ada, saya tanya dari mana? Dari SMK. Apa usahanya? Saya berusaha. Kok masih kuliah? Iya, saya kuliah juga Pak. Karena teman itu juga kuliah, saya juga kuliah. Tapi keunggulannya dia bukan lagi bagaimana siap bekerja, tapi memang sudah kerja. Itu keunggulannya SMK. Oh, dia kuliah juga bekerja atau dia bekerja dulu? Nah, kemudian ada beberapa itu seperti misalnya di Sekolah Tinggi Ekonomi Nasional Colorado itu rata-rata tamatan dari SMK dari berbagai di Kalimantan Timur. Ternyata ada yang bekerja di wirausaha untuk usahanya mandiri, ada juga memang kerja di perusahaan. Makanya itu kuliahnya malam. Oh, paginya siangnya kerja, malamnya kuliah. Kuliah. Nah, jadi kemudian kalau sekarang ini bukan melihat lagi orang kuliah itu berkualitas atau tidak, negeri atau tidak, yang penting di mana dia kuliah itu melihat akreditasinya.
walaupun negeri kalau akreditasi C ya tidak ada harapan, tapi walaupun swasta kalau akreditasi A atau B ya itu ada harapan. Makanya dulu ya kalau tidak salah itu bagaimana vokasi menuju industri 4.0 kan? Oh iya. Nah, saya menambahkan jangan 4.0, 4.1. Melebihi. Iya melebihi. Kalau 4.0 tertinggal 4-nya tidak ada harapan kan? Tinggal kosongnya. Ya tinggal kosongnya. Kalau 4.1 tertinggal 4-nya masih ada ada satu. harapan. Nah itulah keunggulan SMK. Vokasinya kalau bisa jangan 4.0 tapi 4.1. Standarisasinya itu ya. Iya. Jadi itu ya kalau memang anak-anak diharapkan untuk bekerja, jadi berwirausaha, ada mental juga barangkali yang perlu disiapkan supaya mereka nantinya tidak kaget. Kalau lulusan SMK kok bisa langsung kerja? Ya. Nah, itu memang kalau kita melihat daripada sumber pendidikan itu tidak bisa lepas itu. Kalau dulu itu kognitif, psikomotorik dengan attitude. Nah, kalau sekarang kan kita bicara kompetensi, karakter dengan literasi keterbukaan wawasan. Nah, saya mengutip tokoh pendiri negara kita ini Bung Hatta. Apa kata beliau? Dia mengatakan kalau kurang cerdas itu bisa berubah dengan belajar. Berarti ini ke kompetensi, pengetahuan. Iya. Yang tidak cerdas. Ya, kalau kurang cerdas itu bisa berubah dengan belajar. Nah, itu yang kurang cerdas. Nah, kalau yang tidak cerdas, nah itu lagi mungkin kata beliau kalau kurang cakap bisa berubah dengan pengalaman. Nah, inilah skill. kompetensi. Nah, kompetensi. Ya. Tapi kata beliau ini yang susah ini kalau kurang jujur inilah sulit untuk berubah. Nah, ini kurang karena kejujuran ya boleh dikata harga yang harta. kejujuran, harta yang paling baik adalah kejujuran. Tapi bisa nggak diubah kira-kira yang tidak jujur menjadi jujur? Nah, jujur. inilah kata Bung Hatta, kalau kurang jujur inilah sulit berubah. Ini adalah melalui proses. Karena mengapa? Orang pintar itu bisa juga gagal. Ya. Nah, orang kaya itu bisa juga gagal. Kenapa? Jadi miskin dia gagalnya. Nah, ya. Kenapa? Karena kurang kepercayaan. Kenapa kurang percayaan? Karena kurang jujur. Akhirnya kembali ke jujur Ya, lagi. kembali ke jujur. Oke, Pak Dirman. Tadi kita bahas tentang bagaimana SMK itu kan bisa bekerja dalam arti mungkin bagaimana mereka mandiri, tidak ketergantungan dengan targetnya, tidak ketergantungan dengan orang tua kan begitu ya. Ya. Nah sekarang kita beralih ke yang bekerja ke industri. Ya. Jadi industri itu mendoktrin, termasuk kita di SMK Vokasi ini mendoktrin bahwa bagaimana alumni itu juga bisa bekerja di industri. Nah persoalannya sekarang seberapa persen kira-kira yang bisa diambil industri sementara didengungkan bahwa SMK itu adalah iduka. Pikiran seperti apa itu? Nah, itu tadi kalau kita mulai dengan industri. Nah, contoh bagaimana lulusan SMK ini, sekolah menengah kejuruan ini, pertama bisa mandiri, bisa berusaha sendiri. Nah, kemudiannya itu bisa juga lanjut. Nah, itu kalau industri, ya saya agak salut. Pernah saya ada siswa, saya interaktif di TPI waktu itu, dia lulusan dari menengah, kemudian kuliah, dia menciptakan satu kerja. Nah, jadi terutama industri rumah tangga. Iya. Nah, jadi dia punya pikiran, artinya saya tidak dalam pikirannya saya ini tidak mau jadi anak buah, tapi saya mau membawahi beberapa orang. Berarti mau jadi pimpinan menjadi pimpinan perusahaan. Jadi maka apa resepnya? Nah itu karena banyak membaca juga buku. Nah saya bilang oh ya mungkin sama dengan pragma saya bahwa kalau sesuatu kita mau bangkit optimis, karena orang optimis itu selalu melihat kesempatan pada setiap kesulitan. Itu optimis. Itu SMK harus itu. Optimis itu dia harus bisa membaca peluang itu di tengah-tengah kesempitan. Jadi optimis orang selalu melihat kesempatan. Nah, kesempatan pada setiap kesulitan. Nah, tapi orang pesimis selalu melihat kesulitan pada setiap kesempatan. Terbalik. Nah, jadi saya katakan bahwa kepada mahasiswa, kepada siapa yang biasa memberi materi, anggaplah dalam hidup ini tidak ada kekekalan. Yang ada hanya tertunda keberhasilan.
Ini bahasa menggembirakan Iya, saja iya. atau memang Dan terbukti ada yang memang artinya mendengar itu satu ketika ini sangat filosofis. Iya, Iya. kalau selalu mengatakan gagal, akhirnya gagal betul. ya Jadi anggaplah hidup ini tidak ada kegagalan, yang ada hanya tertanda berosilah. Kalau Anda tidak berhasil hari ini, besoknya itu anggaplah kemarin itu masa lalu. Hari ini realita, Anda membuktikan. Besok adalah harapan. iya. Nah, makanya saya katakan kalau dalam pembelajaran ini, kalau salah itu diperbaiki. Apa Anda kerjakan Ya. belum optimal, disitulah adalah pembelajaran. Kalau salah bisa diperbaiki. Kalau gagal bisa diulangi. Jatuh bisa bangun, tapi jangan menyerah. Kalau menyerah sudah selesai hidup ini, janganlah menyerah. Biasa. Ya kan? Nah, itulah lulusan anak-anak kita dari SMK ini bisa memakai filosofi bahwa hidup janganlah menyerah. Maka salah satu misalnya banyak di kanan ini sudah medika. Saya katakan medika itu kan memang salah satu mewujudkan edukasi dinamis, kreatif, inovatif dan andal kan. Itu betul, itu kepanjangannya. Iya. Kenyataannya betul. Kenyataannya. Nah, artinya Iya. makanya karena itu kadang saya mengatakan bahwa kalau kita berjuang, nah SMK, anak-anak kita di SMK kalau sekolah itu adalah berjuang. Kalau kita berjuang dan berhasil berarti kebahagiaan. Iya. Tapi kalau kita berjuang tidak berhasil berarti kegagalan. Kegagalan adalah pembelajaran. Oh, jadikan pembelajaran. Nah. Jadikan pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik. Pembelajaran bagaimana? Ya itu kalau salah diperbaiki, kalau gagal diulangi, kalau jatuh bisa bangun. Kalau gagal belum bisa menciptakan kerja atau belum bisa berhasil di industri tahun ini, jangan Anda menyerah. Tahun depan masih ada harapan. Gagal bisa diulangi, gagal cinta jadi ulangi, paling gagal yang lain. Ini doktrin yang sangat menyejukkan. Iya. Doktrin yang sangat menyejukkan bagi anak-anak yang lulusan SMK, ya, para pendengar suara medika yang berbahagia. Hal-hal yang berkaitan dengan lulusan ini sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Dirman adalah untuk sangat menyejukkan. Untuk yang sampai galau apalagi mau gantung diri. Iya. Ada juga banyak mau ganti diri cuma di pohon tomat. Iya. Tapi janganlah. Iya. Dan yang ketiga, Pak Dirman setelah tadi wirausaha, ada bekerja industri. Iya. Kemudian yang ketiga itu adalah kuliah. Mungkin diperuntukkan bagi orang yang mampu kali ini. Nah, sebenarnya kuliah ini karena memang kuliah itu hanya karena mau menambal jalannya. Ya. Kita tahu banyak tokoh-tokoh masyarakat, terutama misalnya teman-teman ada yang mau DPR, kuliah ya sekedarnya aja. Yang penting di dalam absen ada label-labelnya. Ada namanya. Ya, jadi pada saat awal reformasi saya juga ada beberapa teman. Oh, ini kok 6 bulan sudah bisa MSc. Oh ternyata pada saat awal reformasi itu perguruan tinggi aja bisa di kabupaten kota. Ya. Nah, jadi setelah saya mengamati, mahasiswa ini hanya didaftar di warung kopi, kampus tidak jelas ya Langsung lulus. cukup dimaklumi. Iya. Jadi kuliah itu bukan hanya orang-orang kaya sebenarnya. Iya. Kenapa yang disampaikan tadi juga orang-orang bekerja sambil kuliah juga bisa. Iya. Tidak ada alasan tanpa kuliah. Kalau memang Iya. mampu gitu ya. Iya. Tapi boleh nggak spekulasi nih orang-orang yang tadinya tidak punya apa-apa, kemudian spekulasi hanya mengandalkan ya kalau nanti dapat rezeki kuliah, kalau enggak ya berhenti lagi. Nah, artinya kalau memang pemikirannya demikian berarti optimisnya kurang. Oh. Nah, itu iya. tadi kalau optimis, kalau jatuh bisa bangun. Iya. Nah, jadi banyak orang-orang berhasil karena itu jatuh bangun. Nah, karena mengapa? Selalu optimis. Makanya sama misalnya salah satu kata bijak, orang sukses itu karena usaha. Tidak Iya. ada sukses tanpa usaha kan? Tidak usah dulu, Iya. harus ikhtiar. Nah, ikhtiar. Orang sukses pasti ada usaha. Tapi orang kuat pasti ada harapan. Nah, ini harus diimbangi. Orang sukses pasti ada usaha, orang kuat pasti ada harapan. Tapi orang hancur kena frustrasi. Iya. Ya, orang bahagia kena cinta. Oke, Pak Dirman, kita break dulu, kita putar lagu-lagu kesayangan kita para pendengar. Mudah-mudahan ini dengan kegiatan
ngopi coy, ngobrol orang pintar cara Indonesia. Jadi cara Indonesia, Cara orang Indonesia. Demikian. Oke. Baik sahabat Medika di mana saja Anda berada, demikian tadi obrolan kita tentang SMK sebagai unggulan. Dan kemana-mana tetap dengan kami di Suara Medika. Baik hadirin sekalian, para pendengar Suara Medika dimanapun berada, sekarang ini kita lanjutkan tentang ngopi coy, ngobrol orang pintar cara Indonesia. Ya, mungkin karena di Toraja terkenal dengan kopinya kali ya. Gara-gara kopinya itu orang Belanda datang, orang Portugis datang. Tapi kali ini bukan ngopi seperti itu, tapi adalah ngobrol orang Indonesia, orang pintar dengan cara orang Indonesia. Baik para pendengar, kita lanjutkan bahwa tema yang kita angkat yang berkaitan dengan SMK Pusat Keunggulan. Baru-baru ini ada berita dari Dirjen Vokasi bahwa sumber pengangguran terbesar itu sesungguhnya dari SMK. Saya melihat sebenarnya yang dianggap pengangguran menurut data statistik itu karena barangkali bukan linier. Artinya jurusan yang dia punya, katakanlah mungkin dia jurusan tambang batubara, tetapi mereka malah kerja bukan di sektor itu. Datanya pun dianggap itu menganggur. Nah, bagaimana kira-kira Pak Diman? Nah, inilah kalau kita bicara dengan linier dan misalnya dia jurusan otomotif tapi kerja di batubara, kan dia nggak menganggur. Nah, definisi menganggur kan tidak kerja, ini pada kerja dan memperoleh penghasilan. Nah, ini perlu sebenarnya diberi pemahaman. Contoh misalnya banyak dari atau ustaz-ustaz menyampaikan ceramah justru bukan dari pendidikan agama Islam. Oh, berarti dia nganggur? Ya, kalau itu dianggap menganggur. Nah, ini kan salah persepsi. Nah, mestinya dari data dari statistik beri penjelasan bahwa ada oknum atau ada orang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh dari pendidikannya. Tapi keahliannya di situ. Makanya itu yang tiga itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang paling menentukan itu adalah skillnya, kompetensinya. Karena walaupun punya pengetahuan misalnya otomotif, tapi tidak menjiwai, dan kemudian skillnya itu adalah misalnya wirausaha atau di tempat yang batubara. Nah, yang bisa membawa dengan keberuntungan, keberhasilan, dan kehidupannya itu pasti dengan skillnya, bukan karena punya keberhasilan. Misalnya contoh, saya misalnya sarjana S1 saya sospol, bicara pemerintah, tapi saya bukan di pemerintahan misalnya. Nah, tapi kok bisa berhasil misalnya, itu salah satu contoh. Jadi kalau dikatakan bahwa orang yang bekerja tidak sesuai dengan linear, dengan ilmunya, tapi itu menganggur, ini pertanyaan besar. Apa sih definisi menganggur? Nah, sama misalnya sekarang ini ada yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, makanya itu ada disebut jam koalisi kan pada saat itu. Masih berlangsung. Masih berlangsung. Jadi pernah ada tidak menerima tunjangan profesinya. Nah, kenapa? Karena tidak sampai misalnya di guru tidak sampai 24 jam dalam seminggu kan. Nah, tetapi misalnya guru fisika tapi mengajar matematika kan satu rukun dianggap itu bisa dihitung. Itu masuk kategori ilmu pengetahuan alam. Nah, cuma kalau mengajar misalnya dia sarjana fisika mengajar bahasa Indonesia, dianggap tidak serumpun. Tapi dia bisa juga punya pengetahuan di bahasa Indonesia. Itu contohnya tadi ada seorang dai atau ustaz mahir dan banyak juga penggemarnya justru bukan dari pendidikan agama, tapi dia belajar mandiri, otodidak dan lain sebagainya. Nah, justru bisa bagaimana mengintegrasikan pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Ternyata bisa dia. Ternyata bisa.
Nah, jadi makanya tuh SMK punya keunggulan, ke SMK bisa, SMK hebat. Oh, bisa dan hebat. Ya, bisa dengan hebat. Kalau di Medika itu ada lagi tambahnya. SMK memang beda, anti galau. Anti galau. Nah. Kenapa galau? Karena wifi-nya gratis. Nah, Ya. gratis. Nah, makanya saya selalu dengan Medika setiap itu banyak mengenalnya karena setiap perpisahan bukan di sekolah, bukan di hotel, tapi di mall misalnya. Ya, itu kan luar biasa. Iya, Kenapa iya. luar biasa? Ya harus biasa di luar. Karena biasa di mall. Kenapa di mall? Karena ingin mancing dapat kakak. Ya. Kalau mancing di kali itu dapat ikan terpakul namanya. Tapi kalau mancing di mall itu dapat ikan raksasa. Iya. Ikan terpakul udah usah dicari, dia akan muncul sendiri nantinya. Sendiri. Oke, Pak Dirman. Jadi sungguhnya pengangguran itu bukan dilihat apakah mereka kerja secara linear, Iya. secara jurusannya atau tidak. Yang pasti mereka bekerja secara mandiri halal gitu. Iya. Temanya supaya tidak tergantung barangkali orang tua. Iya. Nah, oleh karena itu banyak misalnya contoh lagi ada yang orang tua itu memaksakan kepada anaknya mengambil jurusan sesuai dengan keinginan orang tua tapi bukan keinginan anak. Iya. Misalnya, harus kamu kedokteran dan sebagainya. Padahal anak ada jiwanya ke sana. Ada jiwanya ke sana. Ada kemampuannya juga ke sana. Kemampuan ke sana. Begitu lulus ke dokter, justru buka praktek, tapi buka praktek perdagangan. Banyak dokter yang malah tidak sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Ada jadi pengusaha tambang, ada kontraktor. Ada kontraktor. Padahal dokter ini. Ada dokter sama bisa di satu teman-teman dari dulu, Hanutangin ya. Iya. Kan dari kedokteran gigi. Oh, dokter gigi. Tapi kan pengusaha kan. Seharusnya jual gigi aja. Pedagang di jadinya. Iya. Jadi makanya itu tidak lepas daripada bakat atau skill kita itu. Nah, jadi makanya kalau dikatakan kajian kantor itu tidak bisa lepas bagaimana Anda punya pengetahuan, kemudian punya dengan keterampilan atau skill, tapi harus dengan dibarengi dengan sikap atau itu sekarang adalah karakter. Karena yang menentukan itu adalah karakter. Karena kan ada orang mengatakan kata bijaknya kalau kehilangan suatu harta bukanlah kehilangan sesuatu, tapi kalau kehilangan kesehatan baru kehilangan sesuatu. Tapi kalau kehilangan karakter sudah pasti semuanya kehilangan. Oh, tidakkah itu disampaikan bahwa dalam tubuh manusia terdapat sebuah daging? Iya. Daging itu kalau dia baik maka baiklah semuanya. Jika daging itu jelek, jelek semuanya. Nah, itu Itu adalah hati. Nah, jadi kunci karakter itu mungkin juga ada dari hati. ya dari hati. Makanya seperti ada moto di kantor, bekerja dengan hati, melayani dengan hati, sesungguh hati. Dan hati-hati. Nah, dan hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa menjadi persoalan penyakit hati atau hukum di belakang hari. Nah, harus hati-hati. Jangan sesuka hati. Ya, nanti kena penyakit hati. Nah, kalau sesuka hati nanti ada orang lain sakit hati. Waduh, luar biasa ini para pemirsa, para pendengar Suara Medika dimanapun berada. Ngopi Coy ini merupakan simbol aktivitas kegiatan di Suara Medika yang merupakan salah satu acara yang memang menjadi gemar lah. Kan ini ngobrol-ngobrol ringan, nggak usah berat-berat. Kalau perlu sambil ngopi karena memang ngopi judulnya kan gitu. Yang sanggarnya tidak ada. Oke, mungkin itu dulu, kita break dulu sebentar. Dengarkan lagu-lagu santai. Jangan lagu rock. Iya. Silakan. Baik. Oke, para hadirin, para pendengar Suara Medika dimanapun Anda berada, kembali kita ngobrol-ngobrol yang disebut dengan istilah ngopi coy. Ya. Ngobrol orang pintar cara Indonesia, Ya. bukan cara Belanda. Iya. Iya. Mantap. Masih bunyi. Ya, Pak Dirman, kebetulan juga Pak Dirman dari Dewan Pendidikan Kalimantan Timur, dan juga praktisi
mantan sekretaris dinas pendidikan Kalimantan Timur, banyak tahu di keliling mengajar ini betul-betul pekerja ini. Kembali ke persoalan bahwa data-data statistik yang mengatakan bahwa SMK itu adalah sumber pengangguran. Nah, sekarang siswa-siswa itu barangkali terpengaruh secara psikologi. Dianggap bahwa lulusan SMK itu sebagai pengangguran. Sementara kebijakan pemerintah justru SMK yang banyak dikembangkan karena itu pekerja menengah. Nah, kira-kira bagaimana menantisnya ini? Bagaimana supaya spirit siswa-siswa SMK itu bisa kembali pulih, normal, dan menganggap bahwa SMK justru sesungguhnya itu yang terbantu mereka sekolah. Gini, kalau kita melihat sebenarnya kalau dikatakan SMK itu banyak menganggur dibandingkan misalnya dengan sekolah SMA, itu kan pertanyaan besar bagi saya. Iya. Kenapa? Nah, tapi kalau misalnya yang lucu kalau misalnya kalau ukurannya bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang disampaikannya, kok dia dianggap menganggur. Kemudian kalau SMA ya banyak yang kuliah tapi tidak kerja. Nah, kalau kuliah dianggap tidak menganggur, kuliah kan. Iya. Nah, ini bagaimana membuat image ini. Kemudian kalau hanya melihat dengan data, jadi memang informasi itu data itu adalah informasi. Tapi kalau menurut saya data itu adalah fakta. Iya. Bukan hanya informasi. Nah, jadi yang salah siapa ini? Nah, yang salah itu oknum yang mungkin memberikan satu image bahwa orang yang bekerja tidak sesuai dengan ilmu atau jurusan yang diperolehnya, itu adalah menganggur. Itu perlu di training ya itu. Nah, jadi dan perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Ya. Nah, kenapa? Banyak. Nah, itu tadi saya memberikan contoh. Ada yang misalnya popularitasnya sebagai penceramah tapi bukan dari pendidikan agama. Kemudian yang keunggulannya mungkin bisa mengintegrasikan pengetahuan umum dengan agama, makanya itu bisa laku di masyarakat. Begitu juga misalnya lulusan otomotif tapi kerja di batu bara. Ya kan? Nah, jadinya kan tidak nganggur. Kan tidak nganggur. Nah, jadi kalau definisi pengangguran ini, orang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, banyak menganggur, termasuk saya ini penganggur. Saya ini karena S1 saya lain, S2 saya lain, S3 saya lain, bekerjanya lain. Nah, pekerjaannya lain. Tapi ya seperti semester lalu saya mengajar 8 mata kuliah. Nah, akhirnya saya belajar lagi. Ya, karena pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Nah, jadi ini makanya kalau dikatakan hidup itu adalah belajar, bukan belajar untuk hidup. Hidup itu adalah belajar. Belajar, bukan belajar untuk hidup. Kalau belajar untuk hidup berarti belum hidup itu. Belum sampai ke sana ya. Kan? Nah, jadi anak-anak SMP nggak usah galau nih. Nggak usah galau. Jadi tidak benar bahwa SMP ini sebenarnya sumber pengangguran. Hanya mungkin persepsi aja kali ya. Persepsi mengatakan bahwa itu semua pengangguran dan sebagainya karena melihat satu dari aspek bahwa orang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya atau jurusannya. Nah, dianggap itu menganggur. Maka kalau kita sumber pendidikan itu tidak bisa lepas ke potensi, karakter dengan literasi, keterbukaan wawasan. Nah, ini keterbukaan wawasan kalau dulu itu adalah skill. Nah, itu adalah psikomotorik. Nah, jadi makanya itu saya katakan bahwa kalau hanya pengetahuan tidak ada skill, itu tidak laku. Nah, jadi harus gorengan, ada potensi pengetahuan, ada kemudian keterampilan atau skill, tetapi yang bisa merekrut ini, yang bisa berhasil tidaknya itu adalah karakternya. Walaupun orang pintar, kemudian terampil, tapi tidak dipercaya dan kurang jujur, itu tidak akan berhasil. Nah, kembali lagi ke kejujuran. Iya, kejujuran, karena harta yang paling baik adalah kejujuran. Iya. Oke, Pak Dirman. Ini lagi nih, SMK Medika kan ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan. Kemudian juga bulan September ini dijadikan sebagai sekolah pendidikan nasional. Padahal biasa-biasa saja. Kenapa kira apa yang dilihat ini pemerintah Kementerian kok bisa Medika dianggap sebagai
sekolah besar keunggulan. Kita mengajar hari-hari biasa, kemudian bergaul sama anak, school banyak biasa saja. Apa kira yang menarik ini yang dilihat ini kementerian ini? Itu kan dilihat yang menilai bukan internal tapi ke eksternal. Iya. Jadi saya sering mengatakan itu turis sambal. Terus sambal? Kenapa sambal itu? Maka saya biasa tanya ibu-ibu, sambal itu pedas atau tidak? Rata-rata menjawab itu pedas. Kenapa tak pedas? Saya coba, saya rasa. Nah setelah saya dicoba, dimakan, dirasa, yang pedas Anda atau sambal? Sambalnya pedas ada yang kalau gitu yang pedas saya. Nah itu ada filosofinya. Sambal itu pedas, tapi tidak pernah berteriak aku pedas, berteriak aku orang tua. Kalau kita merasa tidak unggul, tapi orang mengatakan unggul, berarti itu mempunyai kelebihan yang khusus. Itulah Medika. Terbedakan dengan sekolah lain tadi. Dibedakan dengan sekolah lain. Nah, contoh misalnya mungkin ada merasa bahwa gedungnya bagus, fasilitas oleh negara dan sebagainya, misalnya negeri, tetapi kok tidak unggul. Nah, jadi makanya kalau kita mencari unggul, jangan ada dengan nama, tetapi itu dari kerjanya. Nah, buat apa nama kalau tidak ada kerjanya? Jadi kalau hanya nama, outputnya kemudian tidak jangkuran ya sama. Kalau saya mengatakan telur mata sapi, telur mata sapi itu yang punya nama sapi, yang punya telur ayam. Tapi dianggap telur mata sapi? Ya, telur mata sapi yang punya nama sapi, yang punya nama sapi, yang punya telur ayam. Yang punya nama besar tapi bukan yang punya, tapi yang punya kecil ayam. Jadi itulah kira Medika di itulah Medika. Jadi artinya kalau persen kita kerja. Nah, jadi memperlihatkan kinerja bukan hanya memburu dengan pencitraan. Sekarang kan banyak memburu dengan pencitraan kan. Ada juga yang menganggap bahwa iklan-iklan Medika di Facebook di mana saja dianggap pencitraan. Padahal faktanya memang demikian. Nah, kalau orang mengatakan pencitraan, justru orang itu mau menjadi pencitraan, tapi dia tidak sempat dicitrakan dia. Atau jadi pecundang. Nah, itu makanya yang pecundang. Jadi itu yang terjadi. Kemudian Medika bisa menerapkan dengan SPP gratis, uang gedung gratis, uang praktek gratis. Ada sempat orang tua yang menanyakan itu. Belajar juga ke Medika. Terus kita nanya. Coba ditanya, pernah nggak ada jam kosong? Ternyata juga tidak demikian. Jadi tidak ada hubungannya dengan SPP gratis, uang gedung gratis, dengan uang praktek gratis, kemudian tidak ada gurunya. Mungkin juga salah satu dia dilihat barangkali. Makanya kalau kita melihat sesuatu jangan hanya kulitnya, tapi isinya. Makanya kalau sama misalnya teman-teman diskusi, apalagi sekarang ini ada kontra mengenai G30S, sekolahnya dan sebagainya. Biasa itu kan persepsi masing-masing. Nah, kita sudah makanya itu judulnya Ngopi Cuy, ngobrol orang pintar cara Indonesia. Kenapa? Kalau kita melihat kopi itu kan tidak ada warung teh, pasti warung kopi. Walaupun di dalam benar. Karena ada kecruk. Tapi warung kopi juga. Warung kopi. Nah, makanya saya itu yang nama itu adalah kopi, warung kopi. Maka saya bilang kalau peminum kopi, ya itu orang nasionalis, artinya kopi, koko, kampus satuan Indonesia. Wah, mantap. Sebelah warung kopi gitu. Kopi. Tapi makannya soto ayam, ada roti bakar. Nah itulah jadi kalau misalnya data itu bahwa kalau isinya bahwa orang bekerja tidak sesuai dengan jurusan atau disiplin memiliki dianggap penganggur, itu banyak penganggur. Pengangguran semua. Banyak penganggur, termasuk saya ini pengangguran. Padahal menghasilkan nih. Menghasilkan. Nah jadi saya misalnya tercatat nama saya mengajar di perguruan tinggi. Nah mungkin hanya di umur misalnya di itu sesuai dengan jurusan saya. Tapi yang lain enggak. Misalnya di PTRI saya mengajar mengenai kurikulum, ya saya belajar sendiri kan. Nah kemudian filsafat, kemudian di IAIN dan seterusnya. Jadi saya bilang, makanya kadang-kadang itu ditulis kelas saya SP itu kadang-kadang ME, kadang-kadang IPD, kadang-kadang MSc,
Apa arti nama tiga Iya, gitu ya? saya mengajar di ekonomi ditulis ME. Saya Oh. mengajar di pendidikan MPD. Saya mengajar di umum MSI. Bila yang mana yang benar? Sebenarnya semuanya benar. Ya semuanya benar. Semuanya benar. Nah, kalau di jasa MSI ya itu MSI masih seperti itu lah. Ya jangan nanti dipanggil ngajar di kedokteran. Iya. Dokternya juga jadi dokter. Oke para pendengar di manapun Anda berada, Suara Medika saudara ini ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai, cara orang pinter cara Indonesia. Iya. Jadi ya begini caranya Indonesia. Iya. Cara Indonesia ini. Ya, cara orang Indonesia ini. Kemudian Pak Dirman, satu hal lagi karena waktu juga semakin sempit. Ya. Jadi kita masih mau dengar lagu-lagu nanti yang extra, baru kita ada semacam close statement Ya. sebagai kesimpulan yang kita mau sampaikan pada sore hari ini. Ya. Mungkin kita dengar lagu-lagu dulu yang Langsung aja Pak, langsung aja closingnya. Oh, iya. Tinggal berapa menit. Oh, Oke, ya kita langsung close statement. Mungkin ada juga perlu disampaikan Pak Dirman sebelum saya menyampaikan terakhir. Oh ya. Jadi khusus adik-adik kita, anak kita di belajar di sekolah menengah kejuruan harus selalu optimis, jangan mendengar bahwa asumsi bekerja tidak sesuai dengan jurusan itu adalah mengambil, itu menurut saya secara pribadi itu keliru. Dan kemudian kenapa unggulan misalnya SMK di samping bisa berusaha sendiri, mandiri, itu sih juga bisa melanjutkan dengan studinya. Sekuliah. Nah, bisa kuliah dan terbukti misalnya di mana di swasta di sini, misalnya di Unpad, di Colorado dan sebagainya, itu banyak yang bekerja sambil kuliah. Iya. Nah, kebanyakan bergerak di bidang keuangan di perbankan. Nah, jadi kemudian kita tahu bahwa maju tidaknya sebuah negara tergantung daripada kualitas pendidikannya. Iya. Nah, untuk menjamin kualitas ini, yang 5 komponen pendidikan ini, pertama itu adalah peserta didik. Coba lihat, kalau satu pendidikan peserta didiknya kurang, kan dia kan tidak berhasil kan? Iya. Nah, kedua, bagaimana bisa berkualitas peserta didiknya, siswanya. Nah, pengajarnya harus lebih dulu berkualitas, baik pengajar atau pendidiknya dan tenaga pendidikannya. Dan kemudian itu harus ditunjang oleh faktor pendukung, itu sarana dan prasarana. Konsep bagus, kurikulum bagus, pendidik berkualitas, tapi tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana, ya tidak mungkin optimal pembelajaran itu. Iya. Contoh misalnya sedang mengajar mati lampu, begitu mati lampu nyalakan genset tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak ada minyak. Kenapa tidak ada minyak? Tidak ada minyak. Kenapa tidak ada duit? Bosnas belucai. Ya kan? Ketergantungan. Nah, ketergantungan kan, makanya penentu dari pendidikan itu pertama itu pemerintah, itu kebijakannya. Kedua tenaga pendidiknya, kualitasnya, gurunya. Kemudian dengan didukung oleh masyarakat dan faktor pendukung, itulah sarana dan prasarana. Iya. Oke, Pak Dirman, terima kasih banyak yang disampaikan pada sore hari ini. Terakhir kami sampaikan bahwa SMK sebagai pusat keunggulan, sesungguhnya yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana anak-anak didik kita itu bisa berwirausaha. Yang kedua, bagaimana mereka bisa bekerja di industri. Dan yang ketiga adalah bagaimana mereka bisa kuliah bagi yang mampu. Bukan hanya yang haji bagi yang mampu, tapi yang kuliah pun bagi yang mampu. Terus Dirjen Vokasi data menunjukkan bahwa ada anggapan SMK itu adalah sumber pengangguran. Sesungguhnya itu hanya persepsi bahwa lulusan SMK itu sebetulnya hampir tidak ditemukan yang menganggur, kecuali yang pemalas. Meskipun mereka bekerja di sektor-sektor yang memang berbeda dengan jurusan yang dimiliki. Saya kira para hadirin itu yang kami sampaikan melalui tema Kopi Coy, ngobrol orang pintar cara Indonesia. Demikian kami sampaikan, mudah menjadi rahmat dan berkah kita. Terima kasih Pak Dirman. Terima kasih kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.